Guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar kalian penonton setia Sakahayang? Persiapkan kuota kalian untuk menonton film terbaru yang satu ini. Karena kali ini Sakahayang akan membahas film yang sangat menegangkan berjudul A Quiet Place Day One 2024. Di mana film ini merupakan prequel dari film A Quiet Place tahun 2018. Dan di film ini kita akan diperlihatkan awal mula terjadinya invasi alien yang sangat peka terhadap suara saat pertama kali menyerang bumi. Kira-kira seperti apa kisahnya? Oke lah, daripada kelamaan sampai ada yang bilang udah pernah lihat bang, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar nggak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya suasana kota New York yang memiliki tingkat kebisingan sebesar 90 desibel atau setara dengan orang-orang yang berteriak tanpa henti selama 100 tahun. Kemudian, scene beralih pada sebuah klinik perawatan penyakit kronis yang sudah tak bisa disembuhkan lagi. Di tempat itu, seorang perawat bewok bernama Ruben meminta si senja yang bernama Sam untuk membacakan puisi ciptaannya di hadapan para manula. Mendengar hal itu, Sam yang kini mengidap kanker stadium akhir langsung membacakan sebuah puisi dengan tema kehidupannya yang kini digerogoti penyakit. Singkat waktu, Ruben pun berniat mengajak Sam pergi jalan-jalan bersama para pasien lainnya. Hitung-hitung refreshing karena mereka sudah terlalu lama berkegiatan di dalam ruangan. Mendengar hal itu, Sam yang menginginkan sesuatu menerima ajakan Ruben. Setibanya di kamar, Sam memiliki seekor kucing setia yang bernama Usep. Sambil bersiap-siap, setiap hari Sam harus memakai koyo pereda nyeri untuk meredakan gejala kankernya. Sesampainya di kota New York, Sam pun merasa kecewa karena Ruben malah mengajaknya ke tempat pertunjukan boneka. Karena sebenarnya ia hanya ingin makan pizza di Ozone Hut. Mendengar hal itu, Ruben pun berjanji akan mengajak Sam ke Ozone Hut setelah pertunjukan berakhir. Bosan dengan pertunjukan ini, Sam yang bete memutuskan untuk membeli coklat di warung. Di Ozone Mart, Sam yang hanya membeli sebatang coklat malah dinyinyirin pegawai tak tahu adab. How much do I owe you? Namun sesaat kemudian, mereka pun heran dengan para militer yang terlihat sibuk banget pada hari ini. Hingga saat bertemu Ruben, Sam pun heran dengan Ruben yang terlihat panik dan mengajak Sam untuk segera pulang ke panti karena cenah ada sesuatu yang mengerikan sedang terjadi di kota. Mendengar hal itu, jelas saja Sam pun menolak karena keinginannya untuk makan pizza belum terpenuhi. Ruben pun berusaha membujuk Sam karena saat ini pemerintah mengeluarkan status darurat. What? We're getting pizza in the city and then we'll go back. My friend, you're a nurse. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi? Dengan wajah yang cemong, Sam yang linglung terlihat syok parah di tengah kepulan asap yang sangat tebal. Kira-kira makhluk apa yang menyerang planet bumi? Sabar, karena film pun baru dimulai.
Singkat waktu, dengan wajah yang semakin cemong bak jajanan pasar yang bernama Ladu, Sam yang baru sadar diminta orang-orang untuk tidak bersuara. Di tengah rasa syok, Sam pun merasa ngeri dengan situasi saat ini yang seperti dilanda kiamat. Betapa leganya Ruben saat melihat Sam yang masih selamat. Di tengah rasa bahagia, Ruben pun memberikan kucingnya yang juga berhasil diselamatkan. Sesaat kemudian, pihak militer memberi perintah pada semua warga untuk tetap berlindung dan tidak mengeluarkan suara terlalu nyaring. Rupanya saat ini kota New York sedang terkena invasi alien dengan kemampuan mendeteksi suara. Di tengah kepanikan, Sam berusaha memerintahkan si Usep untuk kembali. Untung saja mereka berhasil selamat setelah para alien mengejar suara helikopter. Singkat waktu, Sam yang menyadari wajahnya seperti jajanan pasar berniat membersihkannya terlebih dahulu. Hingga setelah cuci muka, Sam pun panik saat mendengar informasi dari radio di mana tim militer akan menghancurkan jembatan Manhattan yang menjadi penghubung kota New York dengan wilayah lainnya. Selang beberapa saat, Sam pun menuliskan sesuatu di bukunya. Rupanya ia tetap bersikeras untuk pergi ke wilayah Harlem untuk mencari pizza. Dikira hanya bercanda, rupanya Sam sangat serius. Jelas saja Ruben tidak setuju karena hal itu sangat berbahaya. Hingga di tengah obrolan, tiba-tiba sontak Ruben pun panik dengan genset yang otomatis menyala saat mati lampu. Untung saja Ruben masih sempat mematikan genset sebelum alien berdatangan. Akan tetapi my god, malang sekali akibat bajunya yang sobek. Ruben pun harus tewas diserang si makhluk. Di keesokan harinya, Sam yang masih terjebak di New York memutuskan untuk pergi mencari perbekalan di warung sebelah. Sesaat kemudian, saya memutuskan untuk beristirahat sambil memberi makan si Usep. Melihat dua bocil bersembunyi di bawah air mancur, Sam yang merasa iba berniat memberikan mereka sedikit makanan.
Di saat itu pula Sam melihat helikopter yang kembali memberikan informasi di mana saat ini tim militer sedang melakukan evakuasi melalui jalur air di pelabuhan karena para alien ini memiliki kelemahan yaitu tidak bisa berenang. Mendengar hal itu, Sam pun bergegas mengajak para bocil untuk pergi. Seek shelter on water. Dirasa situasi sudah aman, Sam dan para bocil berniat memastikan keadaan. Hingga di tengah suasana hening, mereka pun melihat para warga yang mulai bermunculan dari persembunyian. Dirasa para warga akan pergi ke pelabuhan, Sam meminta para bocil untuk ikut dengan mereka, sedangkan dirinya yang sudah pasrah dengan hidup tetap memutuskan untuk mencari pizza. Sungguh sial, akibat terlalu banyak warga berkumpul, suara langkah kaki sampai terdengar cukup keras, dan kini kekacauan pun terjadi. Di gang senggol, Sam yang panik akhirnya menemukan tempat persembunyian. Sementara di saat itu pula, si Usep sedang sibuk mengejar-ngejar si Jerry. Hingga saat si Usep kehausan, tiba-tiba melihat seorang pria yang muncul dari subway. Si kucing ini terlihat iba dan seolah menuntun pria ini pada majikannya. Keren sekali si Usep yang cerdas mampu menemukan Sam sambil menuntun pria tadi. Kemudian Sam meminta pria ini untuk segera pergi ke pelabuhan. Sesaat kemudian Sam pun heran dengan si pria yang malah mengikutinya dan bukannya pergi ke arah pelabuhan. Dirasa aman berbicara ketika hujan, Sam pun berkata pada pria ini untuk tidak terus mengikutinya. Dengan gelagat linglung, pria bernama Eric ini berkata jika ia sangat ketakutan. Ia pun izin untuk terus mengikuti Sam kemanapun ia pergi. Dirasa pria ini mengalami depresi, Sam yang tidak tega mengajaknya untuk mencari tempat berlindung terlebih dahulu. Sesampainya di sebuah apartemen, Sam meminta Eric untuk mendobrak pintu ketika suara geledek muncul. Melihat Sam yang mencari obat, Eric pun baru sadar jika Sam memiliki penyakit kanker stadium akhir. Lantas, Sam mengingatkan Eric untuk mencari tempat yang aman dan jangan melulu mengikutinya, karena tujuannya saat ini hanyalah mencari toko pizza, di mana ia ingin sekali memakannya sebelum hidupnya berakhir oleh penyakit sialan ini. Mendengar hal itu, Eric pun berkata jika dirinya adalah seorang perantau dari Inggris, di mana tak ada satupun keluarganya tinggal di Amerika. Jadi ia tidak tahu harus pergi kemana lagi. Setelah saling curhat tentang kemalangan nasib, mereka pun tak kuasa menahan kesedihan.
Di keesokan harinya, Sam yang bangun lebih awal berencana pergi tanpa sepengetahuan Eric. Rupanya Eric berhasil mengikutinya sampai sini. Kemudian Eric memberikan buku tulis untuk Sam bisa berkomunikasi. Lantas apa boleh buat, Sam pun mengizinkan Eric untuk mengikutinya. Oh my god! Akibat tak sengaja menjatuhkan buku, keberadaan mereka diketahui para alien. Di tengah kepanikan, mereka pun berusaha mencari jalan dengan melewati stasiun bawah tanah. Di saat itu pula, beberapa alien terus mencari mereka. Ketika salah satu alien menghadangnya, mau tak mau Eric mengajak Sam untuk kabur melalui rel kereta api. Dirasa ini jalan satu-satunya, mereka pun memberanikan diri untuk melewatinya meskipun dengan resiko tersengat listrik. Di tengah ketegangan, Sam meminta Eric untuk terus berjalan secara perlahan. Hingga setelah beberapa meter berjalan, Sam pun heran saat melihat Eric mengalami serangan panik. Apalagi saat ini mereka sedang diikuti sesosok alien. Untung saja alien itu tidak bisa berenang dan mati tenggelam. Di saat itu pula mereka pun akhirnya sampai di sebuah gereja. Singkat waktu, Sam merasakan sakit yang ekstrim setelah pinggangnya kembali kambuh. Melihat hal itu, Eric yang baik hati memberanikan diri untuk mencari koyo pereda sakit yang selalu Sam gunakan. Dikira alien, rupanya si Usep yang khawatir memutuskan untuk menemani Eric mencari koyo rawit. Hingga setelah menemukan koyo yang dicari, Eric pun penasaran dengan si Usep yang pergi ke arah belakang. Sontak Eric pun panik saat melihat alien yang tiba-tiba datang ke tempat ini. Melihat si Usep di atas, Eric pun berusaha menyusulnya ke tempat yang aman. Di saat itu pula, rupanya alien ini sedang memakan sesuatu yang tumbuh dari bekas ledakan meteor. Untung saja Eric dan si Usep masih selamat. Lantas, ia pun segera membawa si Usep untuk segera pergi dari sarang alien ini. Singkat waktu, Eric langsung memberikan koyo rawit yang ia bawa untuk meredakan pinggang Sam yang cenat-cenut.
Akhirnya Sam pun merasa lega setelah diberikan koyo rawit. Sam pun berterima kasih pada Eric yang telah bersusah payah membantunya. Sesaat kemudian, sambil berbisik-bisik, Sam menceritakan kisah masa kecilnya yang sering diajak si ayah ke tempat pizza favoritnya. Mendengar hal itu, Eric pun menanyakan kabar ayah Sam. Lantas Sam berkata jika si ayah sudah meninggoy dengan penyakit yang sama seperti dirinya. Di tengah kesedihan, Eric berusaha menguatkan Sam dengan berkata jika Sam tidak boleh mati dulu sebelum memakan pizza kenangan bersama ayahnya. Di keesokan harinya, ketika kondisi Sam sudah membaik, Eric pun mengajak Sam untuk mencari toko pizza yang dimaksud oleh Sam. Namun sesampainya di toko pizza, sontak Sam pun bersedih saat melihat toko pizza langganannya bersama almarhum si ayah kini sudah hancur berkeping-keping. Di tengah kesedihan, Sam pun menyayangkan dirinya yang tidak akan sempat memakan pizza itu di sisa hidupnya. Mendengar hal itu, Eric pun berusaha menenangkan dan menghibur Sam dengan mengajaknya ke suatu tempat. Setelah menenangkan Sam, Eric pun mengajaknya ke sebuah klub jazz. Kemudian, Eric meminta Sam untuk menunggunya di sini, sementara ia akan pergi ke suatu tempat. Beberapa saat kemudian, Eric yang kembali memberitahu jika dirinya berhasil menemukan pizza. Meskipun pizzanya beda toko, namun daripada tidak sama sekali. Bisa kita lihat kebahagiaan Sam terpancar dari wajahnya saat memakan pizza bersama Eric. Hingga dirasa sudah kenyang, Sam yang sudah mulai lemah mengajak Eric melihat dermaga. Dirasa masih sempat untuk ikut menaiki kapal, Sam meminta Eric untuk berjuang. Namun sebelum pergi, Sam pun memberikan kardigan miliknya yang sangat berharga untuk Eric. Bisa kita lihat, Sam begitu terharu saat melihat kardigan miliknya dipakai oleh Eric seolah-olah bernostalgia akan sesuatu. Sesaat kemudian, mereka yang selesai mempersiapkan mental bergegas pergi ke pantai. Akan tetapi, keberadaan para alien membuat tantangan semakin sulit. Lantas, Sam yang merasa hidupnya tak akan lama lagi berniat memancing para alien, dan Eric harus lari secepatnya ke arah kapal. Kemudian, Sam pun memberikan kucingnya pada Eric untuk ia urus. Dirasa seseorang berusaha pergi ke dermaga, Henry meminta nahkoda untuk menghentikan laju kapal. Akhirnya berkat pengorbanan Sam, Eric pun berhasil lolos dari kejaran para alien. Singkat waktu, scene beralih pada Sam. Sambil memandangi foto, ia pun terlihat bersedih. Dan ternyata kardigan kuning itu merupakan milik mendiang ayahnya. Dan kini Sam berniat menyusul si ayah di alam barzah. Kembali pada Eric, ia pun heran saat menemukan secari kertas di saku kardigan. Rupanya kertas itu merupakan pesan untuknya, di mana Sam meminta Eric untuk menjaga si Usep dan merawatnya. And thank you, helping me live again.
Bagaimana, film yang sangat menegangkan bukan? Akhirnya kita tahu bagaimana awal mula makhluk ini muncul dan menginvasi bumi. Dan seperti yang kita tahu, sequel ini akan berlanjut ke cerita A Quiet Place pertama di tahun 2018. IMDb untuk film ini adalah 6,6 dan menurut Sakahayang cocok saja dengan nilai segitu. Mungkin segini saja review dan pembahasan film A Quiet Place Day 1 2024. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sakahayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.